Halo semuanya, belakangan ini kerasa nggak sih banyak banget berita nakut-nakutin soal resesi, inflasi yang makin gila, sampai ancaman pasar saham bakal hancur. Nah, gimana kalau ternyata kita bisa loh ngilangin semua kecemasan finansial itu cuma dengan ngelihat data nyata di balik ETF S&P 500? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas angka-angkanya buat ngelihat langsung kenapa sih alat ukur yang super simple ini malah sering disebut sebagai mesin pencetak kekayaan terhebat yang pernah ada. Siap-siap ya, karena fakta-fakta ini beneran bisa ngubah cara pandang Anda soal uang. Oke, coba kita bayangin skenario terburuk yang literally paling apes buat seorang investor. Gini, Anda udah nabung bertahun-tahun, kumpul deh 100.000 dolar, sekitar 1,5 miliar rupiah ya, dan Anda mutusin buat ngeinvestasiin setiap sen dari uang itu. Tapi, timing Anda bener-bener seburuk itu. Anda masukin semua uangnya ke pasar saham di tahun 2008, tepat di pucuk pas banget sebelum krisis keuangan global meledak. Wah, ini sih mimpi buruk semua orang kan? Beli di harga paling mahal sedetik sebelum pasarnya rontok berantakan. Kalau kita tarik garis waktunya, ini beneran kayak naik roller coaster yang bikin jantungan. Di 2008, portofolio 100.000 dolar Anda tadi langsung anjlok 38%. Sisa uang Anda tinggal 61.000 dolar. Ngeri banget nggak sih? Anda mungkin nggak bisa tidur nyenyak bertahun-tahun. Tapi, mari kita asumsikan Anda tahan banting. Anda nggak panik, Anda nggak jual rugi. Pelan tapi pasti uang itu merangkak naik dan akhirnya di 2013 balik modal tuh ke 125.000 dolar. Terus jalan lagi ngelewatin berbagai drama. Termasuk pas drop lagi hampir 20% di 2022. Tapi abis itu malah meroket ngasih keuntungan monster lebih dari 20% berturut-turut di 2023 dan 2024. Gila ya perjalanannya. Dan ini dia hasil akhirnya. Angka raksasa ini 461.797 dolar. Jadi intinya gini, bahkan dengan timing paling apes dalam 2 dekade terakhir, di mana uang Anda sempat kepotong 40% di awal, dan tanpa Anda nambahin modal sepeser pun lagi, Anda tetap keluar bawa pulang hampir setengah juta dolar di tahun 2025. Wah, kalau fakta ini nggak bikin Anda merinding, saya nggak tahu lagi deh harus bilang apa. Bagian 1. Berdasarkan angka. Mari kita bedah langsung matematikanya. Sering banget kan kita ngeliat orang stres tiap hari ngecekin harga dari puluhan saham yang beda-beda. Padahal faktanya sejak tahun 1957, indeks dasar S&P 500 ini udah ngasih rata-rata imbal hasil nominal sekitar 10,33% setiap tahunnya, asalkan dividennya diputar lagi. Ya pastinya kita harus realistis juga, kan ada inflasi. Kalau inflasi dihitung, imbal hasil realnya mungkin turun ke angka 7,5% per tahun. Tapi jangan salah, tingkat pertumbuhan nominal 10%-an ini tuh ibarat mesin turbo buat ngejalanin keajaiban bunga majemuk alias compounding interest. Coba dia perhatiin baik-baik efek bola salju dari pertumbuhan kekayaan ini. Sekali lagi, tanpa nambahin modal sepeser pun, investasi awal 100.000 dolar Anda tadi bisa bertransformasi secara magis seiring waktu. 10 tahun pertama jadi 267.000. 30 tahun, nembus 1 juta dolar. Dan setelah 40 tahun, boom, angkanya meledak jadi lebih dari 5 juta dolar. Ini murni karena kekuatan waktu yang dikombinasiin sama reinvestasi dividen. Pada akhirnya, dua hal itu bakal nenggelemin volatilitas jangka pendek dan dengan gampang ngalahin inflasi. Bagian 2, 4 keuntungan luar biasa. Jadi pertanyaannya, kenapa sih strategi yang kelihatannya ngebosenin ini justru jauh lebih sakti? Jawabannya ada di 4 keuntungan inti yang bikin ETF berbasis indeks ini jadi strategi jangka panjang paling masuk akal buat kita-kita para investor sehari-hari. Mulai dari diversifikasi otomatis yang super praktis, filosofi waktu dalam pasar, biaya yang nyaris gratis, sampai fakta bahwa dia ini kebal badai krisis seburuk apapun. Yuk kita kupas satu-satu. Keuntungan pertama, dan ini menurut saya yang paling jenius. Indeks ini tuh kerja layaknya mesin pembersih otomatis. Anda nggak perlu lagi tuh repot-repot begadang baca laporan keuangan cuma buat ngebak mana saham yang bakal bangkrut. Indeksnya yang bakal ngelakuin semua kerja kasar itu buat Anda. Kalau ada perusahaan yang performanya mulai ngedrop, sistem bakal otomatis nendang perusahaan itu keluar. Sebaliknya, kalau ada perusahaan pemenang yang lagi naik daun kayak Nvidia atau Microsoft gitu, indeks otomatis ngasih porsi lebih besar buat mereka di dalam portofolio Anda. Bener-bener autopilot. Lanjut keuntungan kedua yang bisa dirangkum pakai satu kutipan emas ini. Waktu di pasar mengalahkan upaya menebak-nebak pasar.
Bener kok, S&P 500 sempat ngalamin tahun-tahun berdarah, turun 20 bahkan 30%. Tapi disinilah kuncinya, kalau kita tarik jangka waktunya jadi 20-30 tahun ke depan, tahun-tahun hijau alias cuan itu secara konsisten bakal jauh melampaui dan nutupin semua kerugian di tahun-tahun merah. Intinya, sabar itu beneran berbuah manis. Nah, ini dia keuntungan ketiga yang nggak kalah penting, efisiensi biaya. Waktu Anda investasi di ETF kayak VOO atau SPY, biayanya tuh receh banget, cuma sekitar 0,03%. Artinya, Anda cuma bayar $3, ya sekitar 45.000 perak untuk tiap 10.000 dolar uang Anda. Coba deh, bandingin kalau Anda bayar manajer investasi profesional buat ngelola uang Anda. Mereka biasanya matok biaya 1-2%. Itu bisa 50 kali lipat lebih mahal. Dan ironisnya nih, sering banget mereka sendiri justru gagal ngalahin kinerja S&P 500 itu sendiri. Rugi bandar kan? Bagian 3. Memahami risikonya. Tapi tunggu dulu. Biar objektif kita juga harus lihat realitanya ya. Investasi kan nggak selalu indah kayak pelangi. Ada risiko dan ketakutan nyata yang lagi ngehantuin investor. Apalagi di tahun 2025 ini. Pertama, ada risiko valuasi. Banyak yang bilang saham teknologi sekarang harganya udah terlalu mahal. Terus ada juga kritik soal kurangnya diversifikasi global ya. Secara S&P 500 itu kan isinya perusahaan Amerika semua. Dan yang terakhir, ini yang paling nyeremin, volatilitas psikologis. Beneran deh, teror mental pas ngelihat uang Anda nguap 30% dalam hitungan minggu itu, wow, nggak main-main rasanya. Tapi coba kita bedah salah satu mitos ketakutan itu, soal kurangnya diversifikasi global. Anda sadar nggak sih, data nunjukin kalau sekitar 30-40% pendapatan total dari perusahaan-perusahaan di S&P 500 itu sebenarnya dapatnya dari luar Amerika Serikat loh. Pikirin deh, raksasa kayak Apple, Walmart, atau McDonald's, mereka jualan di seluruh dunia kan? Jadi sebenarnya, dengan sekedar punya indeks ini aja, Anda udah dapat exposure ke pasar global secara nggak langsung. Tapi disinilah letak ujian sesungguhnya. Ingat baik-baik satu aturan emas ini. Semua matematika yang indah-indah tadi, semua keajaiban compounding itu, hanya bakal kejadian kalau Anda nggak panik dan ngejual sahamnya pas lagi krisis. Beneran, ini krusial banget. Waktu pasar anjlok, Anda panik terus mencet tombol jual, saat itu juga Anda ngunci kerugian Anda secara permanen. Dan parahnya, pas pasarnya pulih, yang mana selalu kejadian secara historis, Anda malah harus beli lagi di harga yang jauh lebih mahal. Jangan sampai deh. Bagian 4. Kapan Anda harus berinvestasi? Di tengah semua konflik geopolitik, inflasi, dan berita-berita seram belakangan ini, yuk kita coba ubah mindset kita. Seorang investor jangka panjang sejati itu sebenarnya nggak perlu takut sama yang namanya market crash. Coba pikir logis deh. Kalau di tahun 2025 ini Anda ngerasa senang bisa beli ETF kayak VOO di harga $600, terus misalnya di 2026 kejadian krisis dan harganya diskon 20% jadi $480, harusnya Anda nangis atau girang? Ya girang dong, itu artinya lagi ada obral besar-besaran buat ngelipat gandain aset Anda. Anda bisa dapetin barang bagus dengan harga yang jauh lebih miring. Jadi kita bisa tarik kesimpulan lewat rencana aksi yang super simple ini. Langkah pertama, stop sok tahu nebak-nebak arah pasar. Analis pro yang kerja 10 jam sehari aja sering meleset kok. Langkah kedua, lakuin dollar cost averaging. Pokoknya rutin aja beli ETF indeks luas, nggak usah peduliin harganya lagi naik atau turun. Dan langkah ketiga, tahan investasi itu buat beberapa dekade ke depan, tutup kuping rapat-rapat dan cuekin aja semua kepanikan sama drama di luar sana. Pada akhirnya, ini semua cuma masalah gimana kita ngubah rasa takut yang irasional jadi keuntungan yang jelas-jelas didukung data. Maksud saya, buat apa sih begadang tiap malam stres mikirin puluhan saham individual kalau Anda bisa pakai mesin pembersih otomatis yang kerja sendiri, ngasilin uang buat Anda. Jadi sebelum kita selesai, coba tanyain ini ke diri Anda sendiri. Udah siap belum buat berhenti stres milih-milih saham, ngerubah mindset, dan mulai siap-siap memborong diskon besar di kejatuhan pasar selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, selamat berinvestasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.